Sobat Angkers, welcome back to vlog Angker. Nah, jadi kali ini gue bakalan kenalin diri. Kemarin sih udah kenalan lah ya, tapi sekarang gue lebih ngeformalkan gitu. Atau kayak, apa sih kesannya? Jadi gue vlogger dari PKBI. Nama gue Reviana W. Putri, bisa dipanggil Revi. Gue status jabatan gue di sini tuh jadi salah satu sih, emang satu-satunya kepala divisi humas. Lo udah nonton Angker TV dari awal sampai akhir, sampai yang terakhir, tapi lo nggak tahu sih apa sih itu PKBI? Pasti lo nggak tahu kan ya? Jadi PKBI itu kepanjangan dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, gue salah satu remajanya. Jadi PKBI Kota Padang atau Sumatera Barat khususnya dunia yang namanya remaja PKBI. Nah, kira-kira PKBI itu adanya itu sejak tahun berapa gitu? Lo kira nggak gitu? PKBI itu adanya sejak 1957. Udah lama ya. Mungkin lo belum lahir, gue juga sih. Gue soalnya masih 17 tahun lah yang umur gue. Jadi PKBI itu ada di tahun 1957. Nah, siapa sih yang ngebentuk PKBI gitu? PKBI itu terbentuk gara-gara perkumpulan dari mahasiswa kedokteran dan terutama itu di kota, banyak sih kayaknya kotanya gitu, tapi pokoknya di Pulau Jawa gitu. Jadi mereka tuh kayak resah dan gelisah gitu. Gelisah, bukan gelisah karena dia aja, tapi karena lingkungan gelisah gitu. Mereka tuh gelisah gara-gara sikon yang gak baik gitu, adanya kayak pernikahan ini. Soalnya zaman dulu lo mikir kan, orang tuh nikah gak pandang umur berapa aja nikah. So kan udah, mereka tuh udah haid, pokoknya nikah gitu. Keburu nikah gitu. Terus banyaknya sama tingginya itu kayak resiko ibu hamil yang kematian ibunya ataupun anaknya gitu. Bayinya aja belum lahir itu udah meninggal gitu. Parah gak sih zaman dahulu? Zaman sekarang aja masih gitu gak sih, walaupun udah kayak teknologi udah high, bisa bilang high gitu. Terus gara-gara lo tau kan Indonesia itu tuh kepadatan penduduk tuh wah gila gitu ya. Jadi para pemuka atau mahasiswa kedokteran itu resah dan gelisah. Jadi dibentuklah yang namanya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Oke, next. Terus apa lagi ya? Nah, PKBI itu disahkan negara. Jadi PKBI itu akhirnya disahkan oleh Republik Indonesia. Bukan disahkan sih, di ACC sama pemerintah, tapi namanya berubah jadi yang namanya, lo pasti bakalan tahu ini, BKKBN. Jadi BKKBN itu asalnya dari PKBI loh guys, gitu. Nah, BKKBN ini di ACC pemerintah 10 tahun kemudian, itu 1967. Jadi PKBI ini sejarahnya itu lumayan panjang. Gue aja yang masih segini sejarah hidup itu udah banyak. Jadi organisasi PKBI ini masuk organisasi yang volunteer sih, masyarakat gitu. Nah, PKBI ini ada, karena gue sekarang domisili di Sumatera Barat, jadi gue bahas PKBI Sumbar juga lah ya. Boleh lah ya. Jadi PKBI Sumbar ini adanya di tahun 1974. Siapa sih pendirinya yang ngusulin PKBI di Kota Padang? Itu tuh salah satu siswa dari SMA Negeri 2 Padang. Semandu ternotis guys. Jadi bapak itu yang siapa ya nama bapaknya? Arif Fadilah. Terima kasih. Dan sekarang PKBI Sumbar itu diketuai atau dipimpin atau itulah namanya oleh Profesor Dr. Aladin SPOG. Jadi PKBI ini nggak
salah-salahan gitu loh. Dia tuh gimana ya, pemimpinnya aja seorang dokter kandungan. Nah, kan udah bahas sejarah PKBI. Jadi menurut lo PKBI itu ngeangkat masalah apa aja sih? Nah, kebetulan gue nemuin ini guys. Selamat datang. Gue nggak tahu sih ini, tapi kayaknya isu-isu PKBI ada di sini semua. Oke. Jadi PKBI itu membahas pernikahan. Oke. Terus hak reproduksi dan seksual. Jadi kan sekarang tuh marak tuh kayak banyak yang ngelenceng apa sih reproduksi sama seksual. Orang ngira kalau umur-umur segini tuh bahas reproduksi, apaan sih, bahas apa lo gitu, kayak ngeres gitu, ngasih tahu kan itu penting gitu buat kelangsungan hidup lo. Ya enggak, lo nggak mau berkeluarga, itu mau gitu. Terus apa, persiapan pranikah. Lo kalau mau nikah nggak boleh buru-buru gitu ya, pasti ada persiapan, uangnya berapa, sama siapa, di mana, mau tinggal di mana, mau kehidupannya gimana, bibit bobot di mana. Jadi lo harus nyiapin persiapan pranikah. Jadi PKBI itu nggak selalu ngebahas keluarga berencana, jadi lo langsung mikir 2 anak lebih baik, oh bener. Nah ini tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan, KDRT, tepatnya KDRT. Siapa sih yang suka sama KDRT, apalagi tuh yang banyak nge-KDRT nih buat cowok nih, buat cowok. Awas ya KDRT nggak boleh, jahat. Lanjut, solusi mengatasi tindak kekerasan. Nah setelah ada yang KDRT, jadi gue nyesel nih ngegituin dia, oh my god gitu kan. Jadi harus ada solusi, jadi PKBI punya solusi gitu. Terus bentuk ketidakserataan gender dalam rumah tangga. Gini sih, misal lo di rumah gitu, lo punya bapak, punya mama satu, terus adik lo cowok, sepupu lo cowok, semua serba cowok, jadi mama lo tinggal sendiri di rumah cewek. Itu kan ketidakserataan gender. Example. Terus organ reproduksi perempuan, pasti belakangnya laki-laki gitu ya. Nah ini contohnya nih, ada perempuan. Nah kalau kita kadang ngebahas begini, orang pasti pada mikir, ih apaan sih gitu, gue pun lumayan geli-geli sedap gitu sih kalau udah ngebahas tapi ya harus di gimana gitu, lo harus ngerti gitu, karena lo nggak bakalan dapat keturunan gitu. Terus lanjut, habis lo tahu tuh hamil. Oh my god gitu kan ya, jangan pasti lo langsung mikir ih apaan gitu. Nah lanjut, ini sensitif metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilan. Jadi lo habis nikah tapi gue masih belum mau hamil deh gitu, padahal pasangan lo udah ngebet nih gitu, tapi lo belum mau hamil gitu. sorry. Jadi lo harus pakai kontrasepsi dong, tapi lo nggak tahu kontrasepsi apa yang tepat dan yang harus nyaman. Gue pernah belajar dari PKBI kalau sebenarnya lebih efektif itu tuh pakai kondom. Ini nggak ada nggak ada gitu ya. Kenapa? Soalnya ini bayangin ya, cewek tuh udah tersiksa pas lo ngelakuin yang namanya apa sih namanya itulah berhubungan intim gitu. Tapi lo malah nyuruh istri lo buat pakai KB, suntik, pil, apa sih jenis macamnya. Padahal ada yang cara yang lebih efektif, yaitu dengan si pasangan cowok pakai kondom, lebih easy gitu. Itu sih yang kemarin ini gue pelajari di PKBI. Lanjut, proses kehamilan. Proses kehamilan itu kan dari 1 bulan sampai 9 bulan sampai lo lahir. Nah, pasti berproses lah ya. Mungkin lo sekarang hubungan intim, seminggu kemudian lo langsung lahir, gila gitu kan ya. Terus tanda-tanda kehamilan, misal lo habis berhubungan intim nih, tapi lo nggak tahu tanda-tanda apa aja yang lo ketahui kalau lo bakalan hamil, kan nggak epic gitu ya, gimana sih gitu. Terus cara menghitung usia kehamilan, taksiran persalinan. Lo hamil tapi lo nggak tahu udah berapa lama lo hamil, terus tiba-tiba nanti anak lo lahir aja gitu kan, aneh. Apa? Lanjut, memeriksa kehamilan. Nggak mungkin lo di zaman sekarang tuh lo ngeperiksa kehamilan lo di dukun gitu, apaan sih gitu.
Jadi lo harus kemana gitu, ke klinik, ke bidan, atau ke dokter atau kemana gitu, asalkan jangan ke dukun ya, gak baik. Lanjut. Ternyata PKB ini banyak bahas gitu ya, menjaga kehamilan. Nah, lo abis hamil tapi lo nggak ngejaga bayi rahim. Soalnya sekarang banyak nggak sih orang yang ngugurin anaknya dengan alasan ini tuh yang paling trending sih kebanyakan sekarang itu ngebahas orang tuh ngugurin anaknya itu gara-gara hamil di luar nikah. Gak baik. Semoga kalian nggak jadi anak yang seperti itu ya guys. Terus menu selama kehamilan. Jadi lo selama hamil tuh ada menunya guys, nggak ada menu makan malam, makan siang gitu ya. Terus kehamilan dan persalinan yang berisiko. Jadi hamil tuh nggak selalu lancar-lancar gitu, ada juga resikonya di balik kehamilan. Masa ya lo habis nikah nggak ada risiko hamil gitu? Nggak mungkin lah, apalagi setiap orang tuh punya kepribadian dan fisik yang berbeda-beda ya. Lanjut. Dan tadi kan udah risiko kehamilan, berarti itu ada tanda-tandanya. PKBI juga membahas. Terus banyak ya kondisi emosional ibu hamil lah. Jadi ibu hamil tuh sensitif guys. Jadi buat lo laki-laki, kalau seandainya besok istri lo tuh hamil, tolonglah dimaklumi lah ya, soalnya dia tuh sensitif banget gitu. Bahkan lo sekarang yang pacaran aja, pacar lo sensitif ya, apalagi besok kalau dia tuh udah hamil gitu. Lanjut, tips relaksasi ibu hamil. Jadi lo bisa juga relaksasi, ada juga tips-tipsnya saat lo hamil. Terus lanjut, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau disingkat P4K dan buku kesehatan ibu dan anak. Lo pasti lihat nggak, ada adik lo itu yang posyandu gitu, kan dia ada buku warna pink gitu, itu bukunya. Terus tanda-tanda ibu melahirkan. Mungkin kan kalau lo ngelahirin langsung aja keluar gitu, pasti ada tanda-tandanya kayak apa tuh, air ketuban. Nah, air ketuban lo pecah, terus lo nggak bisa jalan, sakit, perut sakit gitu, itu namanya tanda-tanda mau ngelahirin gitu. Terus persalinan ditolong oleh petugas kesehatan. Nah ini yang gue bilang tadi, lo tuh harus ke klinik, ke bidan atau ke dokter, jangan ke dukun beranak. Iya, jangan ke dukun. Apalagi kalau lo ngelahirin sendiri, wah gila sih, itu terlalu mandiri. Lanjut, perawatan pasca persalinan. Nah ini sebelum lo persalinan tuh ada pula perawatannya. Terus inisiasi menyusui dini dan eksklusif. Jadi abis lo ngelahirin, nggak mungkin anak lo telantarkan kan, itu jadi ibu yang jahat sekali. Mungkin lo seperti ibu tiri lama-lama jadinya. Jadi lo harus menyusui anak lo selama 2 tahun gitu ya. Oke. Terus lo kan abis ngasih ASI, pasti ada manfaatnya dong. Setiap yang lo lakuin pasti memiliki manfaat, berfaedah, bagi kalau kelakuan itu baik gitu. Jadi manfaat pemberian ASI. Lanjut, infeksi menular seksual. Jadi ini kayak sejenis HIV/AIDS bisa dibilang kayak gitu, tapi nggak semuanya penyakit itu ya menular tuh yang nama HIV/AIDS, tapi banyak juga jenisnya, gila. Wah banyak. Masih ada lagi. Nah, baru terakhir HIV/AIDS. Jadi PKBI itu nggak hanya selalu membahas keluarga berencana 2 anak lebih baik. Oh tidak, ternyata banyak topik yang diangkat oleh PKBI. Nah kalau buat remajanya itu sampai sekarang kita itu ngelakuin kayak myths yang kayak keluarga berencana, dan pokoknya yang hal-hal nggak selalu tentang keluarga sih, karena kita ngebahas tentang kesehatan mental, kesehatan fisik, atau kesehatan dalam diri sendiri gitu. Kita juga bahas gitu. Kayak kemarin contohnya kita tuh nonton film 2 Garis Biru, terus kita ambil kesimpulan dari film itu apa sih hikmahnya gitu. Jadi buat lo yang masih bingung nih, apa sih itu PKBI atau remaja PKBI, lo bisa banget nanti isi di questions box kita di Instagram remaja PKBI Sumbar, atau bisa langsung di komentar vlog kita ini. Nanti minggu depan kita bakalan bahas, nggak minggu depan sih, next vlog gitu, kita bakalan bahas Q&A seputar PKBI dan remaja PKBI, dan lo bakalan ketemu gue lagi pastinya. Jadi mungkin sekian dulu ya vlog dari gue, karena gue tuh udah banyak ngebacot gitu, dan malam akan datang. Sekarang sih malam minggu, bukan malam minggu malam. Jadi udah kayaknya sekian dulu dari gue, Reviana Aulia Putri. Jangan lupa juga vlog ini di like, comment, dan subscribe.
follow juga Instagram kita Remaja PKBI Sumbar karena kita bakalan kasih question box di sana. Dan kalau mau langsung nanya ke gue juga boleh, Instagram gue